Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang listrik statis ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik dinamis ya, listrik arus yang bergerak. Nah, listrik statis ini adalah listrik dengan muatan listrik yang diam gitu teman-teman. Jadi, di listrik statis ini hanya mempelajari tentang muatan-muatan listrik dan interaksi antar muatan-muatan gitu ya. Misalnya muatan positif dengan positif, muatan positif dengan negatif, gitu ya untuk listrik statis ini. Nah, yang pertama di sini adalah contoh listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di sini yang sering kita jumpai di pelajaran waktu SMP ya, sudah dipelajari ini ketika kita menggosokkan sisir di rambut kita yang kering. Nah, di sini sisirnya nanti akan bisa menarik potongan-potongan kertas yang kecil gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah mesin fotokopi. Kemudian ada petir ya. Petir ini terjadi karena adanya beda potensial antara muatan-muatan gitu ya. Jadi ada beda potensial yang tinggi antara awan dengan bumi gitu teman-teman. Karena di sini petir ini terjadi karena kelebihan muatan dari awan gitu ya teman-teman. Sehingga dia menyalurkan muatannya itu ke bumi gitu ya. Adanya beda potensial yang tinggi antara awan itu, muatan yang di awan dengan bumi gitu ya. Kemudian di sini contoh yang lainnya adalah generator ya, generator Van de Graaff. Di sini generator Van de Graaff adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan listrik statis dalam jumlah yang besar. Jadi di sini adalah untuk membangkitkan listrik statis gitu ya. Nah, ini ketika kita menyentuhkan tangan kita ke generator ini, maka akan teraliri listrik statis gitu teman-teman ya. Nah, di sini sehingga rambutnya ini akan berdiri-berdiri gitu ya, rambutnya. Oke, selanjutnya gaya kolom ya. Gaya kolom ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Charles Coulomb, sehingga nama Charles Coulomb ini digunakan untuk gaya kolom ini ya. Nah, yang perlu kita ingat-ingat sebelumnya yaitu adanya muatan ya. Muatan di sini jika muatannya adalah berlawanan, ini karena muatannya ini adalah muatan yang tidak sejenis gitu ya. Nah, kemudian jika muatannya itu sejenis, dia akan bergerak saling menjauhi gitu ya. Akan saling menjauhi. Nah, untuk muatan yang tidak sejenis, maka dia akan saling tarik menarik gitu ya. Nah, persamaan dari gaya kolom ini ya teman-teman. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini besarnya gaya kolom ini adalah sebanding dengan besarnya muatan yang ada di atas ini dan berbanding terbalik dengan R. Jadi semakin besar muatan, semakin besar gaya kolomnya, dan semakin besar R di sini jarak antar muatan, ini semakin kecil gaya kolomnya gitu ya teman-teman. Karena hubungan antara F dan Q ini adalah berbanding lurus, dan hubungan antara F dengan R ini adalah berbanding terbalik gitu ya. Nah, kemudian K di sini ini adalah sudah ketetapan ya teman-teman. Sudah ketetapan, jadi nilai K di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, K ini diperoleh dari 1/4 pi epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini sendiri adalah nilainya 8,85. Jadi di sini K-nya sudah diketahui sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk persamaan ini adalah digunakan untuk gaya kolom yang mediumnya ini adalah udara, teman-teman. Gaya kolom yang mediumnya adalah udara memakai persamaan ini ya. Nah, sedangkan untuk gaya kolom yang mediumnya itu bukan udara, misalnya di antara muatan itu disisipkan suatu bahan, jadi mediumnya itu bukan udara gitu ya. Kalau misalnya di antara muatan ini misalnya minus dengan minus ini, misalnya di sini kan kalau nggak ada disisipkan suatu bahan kan dia mediumnya udara ya, nanti dia pakainya persamaan yang ini. Nah, kalau dia itu nanti mediumnya itu bukan udara, misalnya ada suatu bahan tertentu yang ditaruh di tengah-tengahnya gitu misalnya, ini nanti dia pakainya persamaan yang ini gitu ya teman-teman. Jadi ditambah dengan epsilon R, permeabilitas bahan gitu ya, ER di sini epsilon R, yang mana epsilon ini sendiri adalah
epsilon R dikali epsilon 0 ini nanti ya. Oke, selanjutnya contoh hukum kolom ya teman-teman. Di sini ada dua muatan awalnya. Ada dua muatan A dan B, kemudian disisipi muatan C ya. Nah, di sini dua buah muatan titik A dan B berjarak 3 meter masing-masing bermuatan listrik sekian. Nah, kemudian titik C terletak di antara A dan B, jaraknya 2 meter dari A. Tentukan besar dan arahnya gaya pada partikel C. Jadi awalnya ada partikel A dan B saja, kemudian ditambahin di antara keduanya ada muatan C. Di sini yang perlu kita ingat-ingat lagi ya, di sini tanda positif sama negatifnya ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dilupakan gitu ya. Di sini muatan yang A di sini adalah positif ya. Kemudian muatan yang B di sini adalah negatif. Jadi ini A positif, B-nya negatif. Kemudian C-nya di sini adalah positif gitu ya. Berarti karena di sini ya positif, di sini A di sini positif kan. Kemudian di sini negatif, kemudian di sini C-nya adalah positif. Nah, berarti karena tadi kalau kita sudah tahu tadi positif sama positif kan dia tolak menolak ya. Jadi arahnya si C ini adalah ke kanan gitu ya teman-teman. Jadi interaksi antara C dengan B dengan C dengan A gitu ya yang kita cari. Yang pertama ini FC sama dengan FA plus FB. Nah, di sini pakainya positif semua teman-teman karena dia arahnya ke kanan semua. Tadi kan A-nya positif ya. Nah, dan C-nya ini juga positif gitu. Berarti kan dia tolak menolak ya. Sehingga C-nya ini arahnya ke kanan. Nah, kalau si B ini karena dia negatif, berarti dia kalau ketemu yang C positif berarti dia tarik menarik ya, sehingga C-nya juga arahnya ke kanan juga. Jadi di sini plus sama plus. Kemudian kita masukkan persamaan yang tadi. F sama dengan K kali Q lagi dibagi dengan jaraknya ya. Nah, di sini jarak antara yang pertama antara AC dan jarak antara CB gitu ya teman-teman. Dan K-nya ini adalah 9 kali 10 pangkat 9, sehingga di sini bisa diketahui hasilnya adalah 54 Newton. Kemudian selanjutnya adalah medan listrik ya, atau E. Medan listrik simbolnya adalah E. Nah, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang mana pada daerah tersebut akan mengalami gaya listrik ya teman-teman. Nah, di sini medan listrik ini kita ingat-ingat untuk yang muatan positif dia selalu arahnya keluar ya teman-teman. Jadi arah panahnya ini keluar untuk muatan positif. Nah, untuk muatan negatif dia selalu arahnya itu masuk ke dalam gitu ya. Arah panahnya ke dalam gitu ya. Nah, kemudian kuat medan listrik ini persamaannya ini ya teman-teman. E sama dengan F per Q0. Q0 ini muatan ya berarti. Atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dengan E ini medan listrik, satuannya Newton per kolom. Selanjutnya hukum Gauss. Hukum Gauss ini ditemukan oleh ilmuwan bernama Carl Friedrich Gauss. Nah, di sini tadi kan kita sudah belajar tuh, kalau positif dia arahnya keluar, kalau negatif dia arahnya masuk ya. Arah panahnya masuk. Nah, di sini kita terapkan di hukum Gauss ini. Berarti tadi ya, yang positif dia arahnya keluar ya, yang negatif dia arahnya masuk gitu ya, teman-teman. Nah, beberapa hukum Gauss ini ketentuannya yang pertama, garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Jadi garis-garis ini dia tidak pernah berpotongan, tidak pernah bertemu di satu titik ya. Misalnya garis ini sama ini nanti dia bakalan ketemu bersinggungan gitu, nggak mungkin ya. Untuk medan listrik ini tidak pernah berpotongan gitu ya. Kemudian garis-garis medan listrik selalu mengarah keluar muatan positif dan ke dalam muatan negatif. Jadi positifnya selalu keluar dan negatif di sini selalu masuk gitu ya, masuk ke dalam. Nah, kemudian garis-garis medan yang rapat menunjukkan semakin kuatnya medan listrik pada daerah tersebut. Jadi semakin rapat itu semakin kuat medannya. Misalnya di sini kan
gambarnya nih rapat banget nih. Medan di sini sama di sini itu besar di sini ya teman-teman. Jadi semakin rapat itu garis-garisnya, semakin besar medan listriknya gitu ya. Selanjutnya adalah flux listrik. Flux itu apa sih? Flux listrik itu adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus di suatu bidang gitu teman-teman. Jadi ini ada garis-garis ini ya, garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang, ini dinamakan flux ya. Nah, flux listrik ini adalah persamaannya yaitu flux sama dengan medan dikali dengan luas penampang ya, luas penampang suatu bidang itu. Nah, di sini kalau dia itu tegak lurus berarti nggak usah nih cos tetanya, nggak usah. Terus kemudian kalau dia itu misalnya arahnya itu punya sudut tertentu, misalnya ya miring gini misalnya, ini ada sudutnya gitu ya, ada sudutnya, sehingga kalau seperti itu kita harus mencarinya dengan flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nah, kalau dia itu lurus-lurus aja kayak gini berarti ini nggak usah dipakai cos theta ya, nggak apa-apa ya, karena cos 90 itu 1, jadi langsung aja E dikali A doang gitu ya. Nah, satuan dari flux ini adalah Wb ya, atau kita sebut Weber gitu teman-teman. Kemudian E adalah kuat medan listrik, dan A ini adalah luas penampang suatu bahan itu gitu ya. Nah, kita juga bisa mencari flux listrik dengan persamaan flux sama dengan muatan. Ini Q kecil ya, boleh deh kita pakainya Q kecil aja seperti yang tadi, Q dibagi epsilon 0. Kemudian selanjutnya contoh soal. Di sini ada suatu medan listrik sebesar 250 Newton per kolom menembus suatu bidang persegi, luasnya 20 cm kali 30 cm. Tentukan flux listrik jika medan listriknya menembus tegak lurus bidang dan juga membentuk sudut. Kalau tegak lurus tadi berarti nggak usah dipakai cos theta ya. Berarti di sini bisa kita cari langsung. Yang pertama untuk tegak lurus berarti dia cuma flux sama dengan E dikali A. Flux sama dengan E dikali A. Berarti E-nya tadi 250 dikali dengan luas penampangnya. Oke, luas penampangnya di sini saya sudah konversi ya. Sudah saya konversi dari cm ke meter. Berarti di sini langsung saya masukin 250 dikali dengan 0,06 gitu ya. Jadinya 15 Weber. Kemudian untuk yang dia itu membentuk sudut, berarti dia ada cos tetanya. Berarti E dikali A dikali cos theta. 250 dikali dengan 0,06 dikali dengan cos theta. Cos 60 itu adalah 0,5. Jadi sehingga dia hasilnya adalah 7,5 Weber gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah medan listrik pada dua keping sejajar. Medan listrik pada dua keping sejajar. Kita ingat lagi ya, di sini ada kepingan positif sama negatif. Arah panahnya itu adalah tadi masih ingat, kalau positif dia selalu keluar, kemudian kalau negatif sih dia selalu masuk ya, masuk ke arah negatif. Jadi arah panahnya di sini positif ke negatif gitu ya. Nah, di sini persamaannya adalah untuk medium udara antara dua keping ini, jika mediumnya itu adalah udara, maka persamaannya adalah E sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Nah, kalau mediumnya itu ada suatu bahan tertentu, misalnya ada disisipkan suatu bahan di tengah-tengahnya, maka dia pakainya persamaan E sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon gitu ya. Nah, rapat muatan ini sendiri adalah muatan itu sendiri dibagi dengan luas penampang gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah medan listrik pada bola berongga. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah muatan yang terkumpul dalam suatu bola berongga itu dia hanya terkumpul di bagian permukaannya saja gitu, hanya di pinggir-pinggir saja gitu teman-teman. Jadi di dalam bola itu dia nggak ada muatannya gitu ya, nggak ada muatannya. Jadi muatannya hanya berkumpul di bagian samping-samping ini, di bagian permukaannya. Nah, yang pertama di sini yang perlu kita ketahui, medan listrik yang ada di dalam bola ini sendiri adalah besarnya 0 teman-teman.
Kenapa 0? Karena ya tadi itu, karena di dalam bola berongga itu, di dalamnya ini gak ada muatannya, jadi di sini E nya adalah 0. Kemudian jika yang kedua ya, di permukaan bola R sama dengan R, di sini permukaan bola di sini yang pertama di sini ya, berarti untuk mencari medan listriknya adalah K dikali dengan Q per R kuadrat, pakainya R yang ada di sini ini ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk di luar bola, medan listrik di luar bola, berarti misalnya jari-jarinya di luar bola gini ya, medan listriknya yang di luar bola misalnya di sini, ini dicari dengan persamaan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi sebenarnya persamaannya ini sama ya, persamaan ini sama ini sama, cuma bedanya ya nanti jari-jari yang dimasukkan di persamaan ini beda gitu. Kalau ini jari-jarinya di permukaan bola, kalau ini jari-jarinya di luar bola gitu ya, udah di luar bola. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah bola konduktor dengan jari-jari 10 cm memiliki muatan listrik 20 mil coulomb. Kemudian tentukan kuat medan listrik pada jarak 5 cm, 10 cm, 5 cm dari pusat bola. Nah, di sini tadi yang harus kita ketahui adalah bolanya adalah jari-jarinya 10 cm ya, teman-teman. Jari-jarinya di sini bolanya 10 cm. Jadi, ketika yang ditanyakan itu nanti di bawah 10 cm, berarti dia posisinya di dalam bola ya. Nah, kalau dia 10 cm pas di 10 cm berarti dia di permukaan bola. Nah, kalau dia jari-jarinya yang ditanyakan itu di atas 10 cm, berarti dia letaknya di luar bola gitu ya. Berarti di sini bisa kita hitung langsung kuat medan listrik pada jarak 5 cm, 10 cm, dan 15 cm dari pusat bola. Berarti yang 5 cm ini letaknya adalah di dalam bola, yang 10 cm pas di permukaannya, kemudian yang 15 cm ada di luar bola gitu ya. Berarti nanti jari-jarinya yang dipakai menyesuaikan ya. Oke, berarti untuk yang pertama di jarak 5 cm ini medannya adalah 0 ya, seperti yang tadi saya jelaskan, medannya 0. Kemudian untuk yang di 10 cm berarti di sini kita pakainya jari-jari 10 cm ya, 10 cm. Nah, di sini sudah saya ubah menjadi meter sehingga 10 dikali 10 pangkat min 2 gitu ya. Kemudian untuk jari-jari yang 15 cm berarti dia letaknya di luar bola berongga itu, berarti dia di sini hasilnya jari-jarinya di sini dia pakai yang 15 dikali 10 pangkat min 2 gitu ya, teman-teman. Nah, ada yang saya mau jelaskan lagi di sini untuk medan listrik atau E ya di sini, teman-teman. Nah, di sini nanti ketika mengerjakan soal itu E di sini titik di dalam suatu muatan itu nanti titiknya dia dianggap positif, teman-teman. Jadi ketika nanti dia positif kan misalnya ketemu positif, jadi berarti dia akan tolak menolak. Berarti misalnya ada di sini ya positif sama negatif, misalnya ada muatan positif sama negatif. Kemudian misalnya tuh dalam soal itu dikasih titik muatan di tengah-tengahnya di sini. Nah, titik muatan E di sini dia selalu positif, teman-teman. Jadi nanti ketika seperti itu berarti arahnya, jika dia terletak di antara muatan positif sama negatif, berarti nanti arahnya itu E-nya arahnya itu adalah ke kanan ya, ke kanan semua, ke arah negatif semua. Berarti di sini nanti medan listriknya langsung ditambahin aja gitu ya. Untuk yang muatannya itu nanti dia terletak antara muatan positif sama negatif misalnya. Nah, kalau dia itu nanti terletak antara muatan positif dengan positif misalnya, berarti nanti misalnya di sini positif ya, misalnya di sini positif, berarti nanti dia arah gayanya misalnya nanti positif, arah gayanya berarti untuk
gaya plus sama minus di sini arahnya ke kiri sama ada yang ke kanan gitu ya. Misalnya di sini ada positif, kemudian ada positif, kemudian di sini di tengah-tengahnya dikasih suatu muatan. Nah, muatan di dalam medan listrik ini dia nilainya adalah positif, teman-teman. Jadi ketika seperti ini, interaksi antara misalnya ini benda 1 ya, di misalnya benda 2. Ini misalnya benda 2, berarti di sini interaksinya F-nya di sini adalah E-nya di sini ke arah kanan untuk interaksi antara muatan ini dengan muatan yang ada di sini arahnya ke kanan. Nah, kemudian untuk interaksi antara muatan yang ada di sini dengan muatan yang ada di sini, ini nanti dia kan juga menolak ya, dia arahnya ke kiri gitu, arahnya ke kiri. Nah, jadi nanti ketika seperti itu, maka nanti E-nya itu adalah total E itu adalah yang di kanan ini, yang ke arah kanan ini dikurangi dengan yang ke arah kiri. Jadi yang dia ke arah kiri itu dia negatif, kemudian yang ke arah kanan dia positif gitu ya, teman-teman. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga kalian paham gitu ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja ya, teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Silakan langsung ditanyain aja ya. Silakan masukin ke kolom komentar gitu ya untuk 12 Mia ya. Silakan langsung masukin ke kolom komentar di Google Classroom ya jika ada pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.